saya Kisarwo Basuki, usia 35. Terus alamat rumahnya Kenjeran BKA. Dengan Bapak siapa? Bang Pramana, Ya. Usia berapa? usia 28 tahun, Asal daerah? Jakarta Timur. Saya Bu Saryati, umur saya 36 tahun. Tet Siman, Umurnya Pak? 60. 60. Sebelumnya nama saya adalah Habib, umur saya 30 tahun dan asal saya dari Kota Bandar Lampung. Saya Bapak Ginanto, usia saya 41, tempat tinggal saya di Boyolali. Saya Ibu Kadek Widiani, asalnya dari Buntulan. Umur 50 tahun. Saya Rudi, Umur berapa Pak? umur 28, Oh, boleh tahu asal daerahnya? daerah Padenaran. Namanya siapa Pak kalau boleh tahu? Acep Suhendar, Pak Acep Suhendar. Dari mana Pak asalnya? asli Bekasi. Aduh, dari Bekasi ya, jauh. Saya dari Wates. Oh, yang sana. Seperti yang sudah kita ketahui, saat ini kita sedang melawan virus yang sangat merugikan bagi banyak orang. Coronavirus Disease atau COVID-19. COVID-19 merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau lebih singkatnya disebut SARS-CoV-2. Virus ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, mulai dari gejalanya ringan seperti flu, hingga menyebabkan infeksi paru-paru seperti pneumonia. Di Indonesia sendiri, virus ini sudah mencapai angka 4 juta untuk total keseluruhan kasus positif. Saat ini, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disingkat PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Sebelumnya pun, pemerintah sudah melakukan kebijakan-kebijakan lainnya untuk menekan angka kenaikan kasus positif COVID-19 ini. Tentunya, ini sangat berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan, khususnya dalam sektor ekonomi. Kami telah melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang merasakan dampak dari kebijakan pemerintahan ini. Dari beberapa target yang sudah kami wawancarai, bisa disimpulkan bahwa COVID-19 ini sangat berdampak bagi perekonomian mereka. Bagi driver ojek online, mereka menjadi kehilangan banyak orderan. Mereka mengatakan adanya COVID ini menyebabkan mereka sepi pelanggan. Biasanya, mereka mendapat orderan dari anak-anak sekolah dan juga mahasiswa. Dikarenakan pandemi ini, kegiatan belajar mengajar di sekolah ditiadakan dan diganti dengan pembelajaran secara daring. Penurunan orderan itu menyebabkan penghasilan mereka berkurang. Pedagang kaki lima juga mengalami penurunan omset bahkan hingga setengah dari penghasilan mereka sebelum adanya pandemi ini. Dagangan mereka yang biasanya laris manis hingga habis, sekarang jadi bersisa banyak. Bahkan mereka memutuskan untuk berhenti berjualan keliling dan memutuskan untuk berjualan di rumah. Pedagang yang mencari nafkah di angkutan umum pun juga mengalami penurunan penghasilan, bahkan tidak ada yang membeli dagangannya.
pemerintah sudah menjalankan beberapa program bantuan kepada masyarakat yang merasakan dampak dari pandemi ini. Program bantuan tersebut berupa sembako dan juga uang tunai. Tetapi bantuan tersebut masih belum mencukupi kebutuhan dan menutupi konsumsi harian mereka. Dengan ini, kita sebagai orang yang mungkin dapat membantu mereka bisa menyalurkan rasa simpati dan juga empati kita dengan membantu membeli dagangan mereka atau memakai jasa mereka. Walaupun itu terlihat kecil dan mungkin hanya berdampak kecil bagi mereka, namun setidaknya kita dapat meringankan beban mereka dan mereka dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Di sini, peran hati kita sangatlah dibutuhkan untuk menyadarkan diri sendiri, bergerak dan aktif membantu mereka. Mereka tidak bisa hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah saja, namun mereka juga membutuhkan uluran tangan dari kita supaya mereka tetap bisa bertahan hidup dalam kondisi seperti ini. Harapannya, semoga mereka tetap bersemangat dalam menghadapi kesulitan perekonomian sekarang dan semoga pandemi ini bisa segera berakhir agar kita bisa bersama-sama hidup dengan baik tanpa kekurangan sedikit pun.